Halo guys, berjumpa lagi dengan Yuda Kusuma Motovlog. Dan kali ini kita ada, nah ini dia. Ini adalah Honda Beat generasi terbaru ya. Sebenarnya menyempurnakan dari generasi Beat sebelumnya ya. Oleh karena itu, motor ini tampilannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya ya. Dia hanya melengkapi atau menambahkan sesuatu yang kurang agar menjadi lebih baik lagi gitu ya. Makanya itu kita juga bisa melihat ini beberapa desainnya itu tidak terlalu berbeda ya. Guratan desainnya ada perbedaan dikit, tapi sebenarnya ini juga nggak terlalu masif gitu ya dibandingin sama sebelum-sebelumnya. Tapi penambahan-penambahan tertentu ini membuat dia semakin sempurna. Nah, apa itu? Mari kita lihat detail-detailnya. Pertama, untuk bagian atas ini dia ada perbedaan di segi batok. Ya, tapi dari desainnya sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh banget ya. Jadi lebih smooth, jadi lebih tarikan garisnya lebih alami gitu ya. Ini kita bisa lihat juga di bagian tengahnya juga dia tidak terlalu tajam, jadi desainnya itu tetap sharp, tapi sharpnya itu nggak edgy gitu ya. Jadi tampilannya lebih smooth dia di sini. Smoothnya ini nih sebenarnya tarikan garis yang mirip sama Honda PCX, Honda Stylo, dan Honda lain yang di zaman sekarang ini desainnya semakin lebih, dia bikin bold, bukan edgy tapi jadi bold gitu. Nah, untuk sektor pelampuan sebenarnya tampilannya cakep ya, semakin cakep. Jadi runcing tetap runcing, cuma dia nggak tajam gitu, kayak streamline malah jadinya ya. Ini kita bisa lihat, ini lampunya, ini sudah LED semua. Jadi bagian lampu jauh, lampu dekat ini LED. Tapi perbedaannya di sini masih lampu bohlam. Terus di sini ada lampu sorenya juga masih bohlam. Untuk lampu belakang juga masih bohlam, jadi lampu LED-nya hanya untuk lampu depan aja. Penempatan plat nomor di sini masih. Terus kita lihat ke bawah. Nah, di bawah ini velgnya kita ngelihatnya kayaknya masih mirip-mirip sama yang versi sebelumnya ya. Dan itu nggak masalah juga. Untuk versi velg dia mereknya ini saya nggak nemuin nih mereknya apa ya. Setahu saya cuma Honda doang nih, seperti di sini nih Honda aja. Nah, kalau kelihatan ya. Nah, ini kan made in Indonesia tulisannya. Terus kalau mundur, nah ini cakramnya modelnya seperti ini. Dia ventilasi tapi dia nggak wavy ya. Terus untuk pengereman dia dibuka linisin. Nah, ini satu piston. Kulir bannya dia biasa masih pakai Federal. Ukurannya 80/90 FT235 ya, seperti biasa. Segi kaki-kaki masih sama, nggak terlalu jauh berbeda sih. Untuk decknya seperti ini. Dia decknya tetap sama juga, cuma dia yang membedakan adalah bagian konsol. Nah, nanti konsolnya kita singgung ya. Yang jelas untuk tinggi yang kayak saya gitu 170 ke atas udah nggak mentok nih sama konsol. Biasanya menyakitkan ya, dengkul tuh natap ke konsol mulu di Honda Beat, di Honda Vario. Nah, Beat yang sekarang lebih ergonomis untuk tinggi 170 ke atas, jadi konsolnya lebih sopan lah. Ini grafisnya lebih kalem. Kalau yang versi ini nih versi deluxe nih, jadi dia nggak pakai striping yang edgy gitu ya, malah nggak ada di sini. Paling yang ini nih, logo Beat yang model timbul gini ya, terus ada krom-kroman, tulisan idling stop gitu ya. Nah, ini pattern-patternnya bisa dilihat seperti ini, patternnya. Dia semakin banyak pattern ya. Tapi patternnya ini bukan kayak pattern karbon gitu. Kalau ini kayak pattern rumah, kalau kayak furniture gitu lihatnya. Gitu. Ini footstepnya seperti ini, udah dikasih karet, which is good ya. Sebenarnya sih enak ya, feeling di tangan nggak kaku nggak apa, cuma kayak agak goyang dikit nih ya, kurang presisi sedikit ya. Nah, mesinnya ini adalah mesin ESP berkapasitas 110. Untuk speknya seperti berikut. Mesin ESP ini disempurnakan lagi performanya. Peaknya itu memang dia tuh nyasar ke kehematan berkendara gitu. Generasi yang 110 yang terbaru ini dia dibuat apa ya, kayak 40 ke atas sampai maybe 60-70 itu agak sedikit pelan, tapi nggak boyo-boyo amat sebenarnya. Hanya untuk memperbaiki konsumsi BBM yang irit, karena memang Beat yang versi ini kan sebenarnya biasanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang emang ya jalannya santai aja gitu, nggak buat balap. Kalau balap mah belinya bukan Beat ya. Untuk shocknya sih sama ya, modelnya masih sama kayak kemarin. Nah, untuk belakang nih kayaknya kita ngeteknya di samping. Untuk kaki-kaki belakang, oh iya, ini ring 14 masihan ya, dengan velg yang masih sama kayak kemarin. Ukuran belakang 90/90, dia ini pakai Federal. Untuk remnya tentu saja tromol.
Knalpotnya modelnya seperti ini, dia lebih pipih. Ini ada aksen, ini aksennya. Nah kalau ini karbon nih dibuatnya, cuman estetika aja ya. Pendinginan masih angin. Iya. Terus yang membedakan lagi adalah, nah ini adalah bagian belakangnya. Bagian belakangnya sendiri sebenarnya malah mirip lampunya Vario, agak-agak semi gitu. Dan itu bagus, karena kalau menurut saya lampu Beat yang lama itu sebenarnya malah mirip lampu Revo gitu kesannya. Kalau ini kan kayak lebih detailnya, kayak lebih rapi ya, kayak lebih simple gitu, enak aja dilihatnya. Untuk spakbornya juga sudah berbeda ya. Nah yang membedakan lagi adalah nih behelnya ini, dia kalau untuk Beat biasanya kemarin kan Beat tuh pakainya kayak semacam karet-karetan gitu ya, jadi kalau dipegang empuk. Kalau yang ini sekarang dia bukan karet nih, apa ya, orang kayak plastik tapi plastik keras gitu, plastik yang hard gitu. Ini untuk mengurangi bobot. Oh ya, for your information, motor ini sekarang beratnya 87 atau 89 kalau nggak salah, pokoknya di bawah 90 kilo, lebih ringan dibanding Beat yang sebelumnya. Dan yang lucunya adalah itu beratnya lebih ringan dibanding berat bobot saya gitu. Jadi aneh juga ini motor. Nah, penambahan lainnya untuk jok sama ya, jok masih sama kayak gini. Agak empuk ya, lebih empuk kayaknya. Nah, sekarang kita bicara masalah ini aja, speedometer. Nah, speedometernya ini casingnya sih yang baru. Casingnya baru nih. Dia kalau kita nyalakan, nah seperti ini. Dia ada ini, oh nggak ada tombol, jadi emang flat aja begitu. Nah ini indikator BBM-nya, terus ini jarak, total jarak yang ditempuh. Ini speedometer. Nah ini ada indikator aki, ini ada indikator injeksi, ini suhu sepertinya. Dan yang ini sen ya, bisa kiri kanannya, tapi apa lampunya cuma satu. Terus ini dibalut sama casing yang dibuat warnanya lebih hitam, menyatu dengan dashboardnya. Dashboardnya juga kelihatan beda ya. Terus sama tombol-tombolnya, seperti biasa tombol-tombolnya lebih humanis di tangan ya. Tombol Honda itu selalu kayak enak dipegang di tangan. Nah ini kita coba klaksonnya. Ya kayak gitu klaksonnya. Untuk spionnya seperti ini. Karet masih sama, ini ada jalu tapi jalunya model plastik. Terus di sini ada tuas remnya juga nikmat di tangan, dipegang di tangan. Nah yang berbeda lagi adalah bagian enaknya angle-nya di mana. Nah ini dia. Ini parking brake lock-nya, dia mekanismenya seperti ini. Saya lupa apa Beat yang sebelumnya juga begini apa enggak, tapi ini kayak lebih bisa satu tangan sih, walaupun masih agak effort. Lebih enak dua tangan sebenarnya kalau dipakai. Untuk mengoperasikannya juga empuk-empuk aja. Kita coba rem depan. Kalau rem depan juga, nah ini juga empuk juga. Master remnya seperti ini. Terus apalagi ya? Dilengkapi keyless ya untuk Beat Deluxe ini. Dan kuncinya seperti ini. Yang menarik adalah keyless ini tidak dilengkapi alarm. Jadi yang dilengkapi alarm adalah yang ada anak kuncinya gitu ya, maksudnya. Terus ini ada gantungan. Terus sama ini ada tempat untuk, setidaknya ada covernya lah. Ini adalah tempat power outlet ya. Tapi power outletnya dia masih harus dikasih extend gitu buat kalau mau ngecas HP. Jadi kalau misalnya mau ngecas HP, ada extend dulu, terus baru kita bisa ada colokan. Itu pasti terbuka menganga begini ya. HP-nya mungkin bisa ditaruh di sini atau ditaruh di kantong begitu ya. Jadi ini lebih tepatnya melindungi dari power outletnya sih sebenarnya. Tapi kalaupun misalnya mau ditutup dan ternyata bisa ditutup, sepertinya ada celahnya bro di sini. Tuh nggak apa-apa sepertinya. Kuncinya seperti ini. Kunci Honda Beat yang keyless ya. Terus ini dia juga ininya dalam nih, bagian dalam ininya apa, kantongnya ininya. Nah itu kayaknya air mineral 600 ml bisa masuk ke dalam sini dengan sangat baik. Dan yang menarik, jadi dia dibikin mundur gitu sehingga kaki ini hampir aman ya. Nih, ini saya tingginya 176 dan saya masih dapat 3 nih. Kalau saya mundurin lagi, iya ini apa, jaraknya tuh 3 jari ya. Dan dia karena di bawah lutut jadi lebih aman gitu. Harusnya dari kemarin kayak gini. Tapi which is good ya. Jadi kita nggak. Oh iya, kita belum lihat dalamnya ya. Dalam jok. Lampulannya seperti itu. Nah ini bagian dalamnya. Untuk tangki bensin dia ada tempat penghalangnya. Jadi aman nih. Terus dia ada saluran buat mengalirkan kalau bensinnya ke bleberan. Nah, bleberan. Terus ini bagasinya meningkat ya.
Spesifikasinya seperti ini, tapi ini kelihatan banget dari mata ini lebih besar dibanding pendahulunya karena ada ininya nih, bagian pojok sini yang lebih menjorok lah kalau orang bilang. Jadi untuk penyimpanan jelas lebih praktikal gitu ya. Di sini ada tempat gantungan ya seperti itu. Oh ya, di belakang ini kalau nomor rangkanya, kalau nomor mesin, nah ini nomor mesin nih, nomor mesin itu. Terus apa lagi ya, oh iya, ini kita lihat dari jauhnya seperti ini. Untuk dimensi nggak jauh berbeda ya, sekali lagi beratnya di bawah 90 kilo gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dia masih pakai rangka SAF? Masih. Sebenarnya kalau dibilang rangka SAF itu bermasalah apa enggak, saya kira itu hanya lebih ke arah komposisi bahannya yang harus diperbaiki ya mungkin. Tapi kalau dari segi konfigurasi rangkanya, konsep buat rangkanya itu menurut saya bagus, itu ide yang bagus, cuma mungkin harus dibuat lebih sempurna lagi. Ini tampilan dari samping, tampilan dari depan begini, hampir kelihatan tidak jauh berbeda ya dibandingkan dengan Beat yang sebelumnya, tapi penyempurnaannya cukup terasa ya. Kira-kira ini sih. Oh iya, saya belum kasih suaranya ya, makleng suaranya oke nih. Kira-kira gitu suaranya. Oh iya, ini ada indikator echo juga, lupa. Indikator echo-nya lebih simpel ya. Ya, oh iya, ini harusnya saya duluan. Kira-kira itu aja tentang Honda Beat Deluxe ya, yang versi terbaru tahun 2024. Untuk harga bisa dilihat di sini. Harganya masih oke. Tentu saja ada skema-skema cicilan yang ringan. Setahu saya kemarin, saya kalau nggak salah lihat 600-700an aja cicilan per bulannya bisa. Ini juga cocok buat ngojol. Kira-kira itu aja dari Yuda Kusuma Autovlog. Penasaran sama Beat yang satu itu tuh, apa, Beat Street ya? Oke, see ya.